Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 akan membahas tentang PNBP Kominfo. Anggota kelompok kami ada 7 orang. Yang pertama ada Alvina Huriatul, yang kedua Amanda Tias, yang ketiga Aral Anindya, yang keempat Erlita Norma, yang kelima Ida Musyafa, yang keenam Ivan Cahyadi, yang ketujuh Rahma Fitri. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas tentang subjek dan objeknya. Subjeknya itu wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan atau memiliki kaitan dengan objek PNBP. Sedangkan objeknya yaitu berupa pelayanan. Jadi jenis penerimaannya itu ada 13 dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah sertifikasi operator radio. Nah, setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada stasiun dinas bergerak pelayaran dan stasiun dinas yang bergerak satelit pelayaran itu harus dioperasikan oleh radio elektronika dan atau operator radio yang telah memiliki sertifikasi kewenangan. Sertifikasi operator radio itu adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, untuk penyelenggaraan ujiannya itu dilaksanakan oleh panitia ujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Nah, ini adalah tarif ujian negara radio elektronik dan operator radio atau REOR. Hal ini sudah tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. Sedangkan ini adalah tarif perpanjangan sertifikatnya. Lalu ada tarif untuk ujian negara kecakapan operator radio atau SCOR dan juga perpanjangan sertifikatnya. Kalau untuk yang ujian itu bayarnya itu per orang, sedangkan untuk yang perpanjangannya itu per sertifikatnya. Yang kedua adalah penyelenggaraan amati radio dan komunikasi radio antar penduduk. Nah, amati radio itu adalah orang yang melakukan kegiatan amati radio berdasarkan izin amati radio. Kegiatan amati radio itu sendiri adalah komunikasi radio mengenai ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis, dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika. Sedangkan izinnya itu biasa disingkat dengan IR, adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir. Setiap amatir radio itu wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi mara bahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia, serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan atau yang menyangkut keamanan negara. Amati radio itu yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki IAR yang diterbitkan oleh negara lain dilarang melakukan kegiatan amati radio di wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda panggilan atau call sign dari negara lain. Nah, ini ada tarifnya. Tarifnya ini untuk yang siaga ada ujian dan juga perpanjangan. Begitupun dengan tingkat penggalang dan juga tingkat penegaknya. Kalau yang ujiannya itu dihitungnya per orang, sedangkan untuk yang perpanjangan izinnya itu per tahun. Lalu ada komunikasi radio antar penduduk yang selanjutnya itu biasa disebut
KRAP adalah komunikasi radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia. Pemegang ikrab wajib menjamin KRAP. Nah, ikrab itu adalah izinnya. Wajib menjamin KRAP yang diselenggarakannya itu tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan KRAP lainnya atau komunikasi radio dinas lain. Nah, ini ada tarif izin komunikasi radio antar penduduknya. Dihitungnya itu per tahun sebesar 30.000. Nah, sanksi dalam hal pelanggaran oleh amati radio dan atau penggiat komunikasi radio antar penduduk diberikan sanksi tambahan berupa pencabutan IAR dan atau ikrab. Jadi yang menyabut izinnya itu Direktur Jenderalnya setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing itu 15 hari. Selanjutnya jenis penerimaan ketiga yaitu sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, berikut ini adalah contoh gambar sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi, jenis penerimaan poin ketiga ini berupa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi untuk satu merek dan tipe yang dihitung berdasarkan banyaknya komponen jenis pengujian. Biaya pengujian untuk satu tipe dan merek ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada biaya pengujian laboratorium atau in-house test, dan yang kedua ada biaya pengujian lapangan atau on-site test. Jadi biaya pengujian ini dikenakan kepada pemohon yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada biaya pengujian reguler, yaitu biaya yang dikenai dengan waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 21 hari kerja. Terus yang kedua ada biaya pengujian kelas 2 dengan waktu pelaksanaan layanan pengujian yang lebih singkat, yaitu maksimal 15 hari kerja. Tetapi tarifnya lebih mahal, yaitu 3 kali dari tarif reguler. Dan yang ketiga adalah biaya pengujian kelas 1, yakni dengan waktu pelaksanaan layanan pengujian yang paling singkat, yaitu maksimal 5 hari kerja, dengan tarif yang paling mahal, yaitu sampai 5 kali dari tarif reguler. Nah, berikut ini adalah contoh jenis penerimaan pada poin ketiga, yaitu sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Misalnya, di poin A1 itu ada sertifikat baru melalui pengujian yang tarifnya dikenakan 7 juta per sertifikat per tipe. Terus ada di poin B dengan sertifikat baru melalui evaluasi dokumen sebesar 50 juta per sertifikat per tipe, dan seterusnya yang dapat dilihat lebih jelas pada lampiran 1 PP nomor 80 tahun 2015. Selanjutnya jenis penerimaan poin keempat, yaitu kalibrasi alat ukur. Jadi, kalibrasi itu adalah suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Nah, kalibrasi ini itu diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan itu akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar alat ukur yang dikalibrasi oleh Kementerian Kominfo. Yang pertama, yang gambar bawah itu, yang kotak abu-abu merupakan gambar dari power meter. Terus yang kedua itu yang di tengah ada gambar frekuensi counter, dan yang di atas itu ada gambar power sensor. Nah, berikut ini merupakan tarif-tarif yang dikenakan untuk jenis alat ukur yang dikalibrasi. Misalnya, yang pertama itu ada power meter dengan tarif 3 juta per unit, terus ada frekuensi counter yang tarifnya juga 3 juta per unit, sama ada power sensor juga tarifnya 3 juta per unit, dan ada
contoh alat ukur lain. Dan ini didapatkan dari lampiran 1 juga pada PP nomor 80 tahun 2015. Jenis PNBP berikutnya adalah sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, untuk objek PNBP-nya sendiri itu berbentuk pelayanan. Kita lihat tarif PNBP-nya. Tarif ini bersifat spesifik atau ditetapkan dengan nominal tertentu. Bisa dilihat di sini yang pertama, misalnya tarif untuk sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi. Itu tarifnya per sertifikat ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. Jadi bisa kita lihat bahwa tarifnya bersifat spesifik, ditetapkan dengan nominal tertentu yaitu 10 juta rupiah per sertifikat. Begitu juga dengan perpanjangan sertifikat penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi, itu juga ditetapkan dengan tarif spesifik sebesar 10 juta rupiah per sertifikatnya. Selanjutnya, yang keenam merupakan jenis PNBP penyelenggaraan pos. Masih sama dengan poin sebelumnya, objek PNBP di sini berupa pelayanan. Kita lihat tarif PNBP-nya. Di sini tarif PNBP ada yang bersifat spesifik yaitu pada poin A dan bersifat ad valorem pada poin B. Kita lihat yang pertama. Poin A yaitu mengenai izin penyelenggaraan pos. Terdiri dari 3 level, nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk tarif sendiri ditetapkan per jenis layanan sebesar 5 juta rupiah untuk nasional, 2 juta rupiah untuk provinsi, dan 1.500.000 rupiah untuk level kabupaten atau kota. Tarif ini sekali lagi merupakan tarif spesifik, yaitu ditetapkan dengan nominal tertentu untuk per jenis layanan. Pada poin B, yaitu mengenai kontribusi penyelenggara pos untuk pembiayaan layanan pos universal. Nah, di sini tarifnya bersifat ad valorem, yaitu ditetapkan dengan persentase tertentu. Di sini bisa kita lihat bahwa tarifnya sebesar 0,25% dikalikan keuntungan bersih penyelenggaraan pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis layanan. Tarif ini sendiri satuannya adalah per tahun buku. Selanjutnya jenis PNBP yang ketujuh adalah penyelenggaraan telekomunikasi. Nah, dalam penyelenggaraan telekomunikasi ini, objek PNBP-nya berupa pelayanan. Apa sih pengertian dari penyelenggaraan telekomunikasi itu? Jadi, penyelenggaraan telekomunikasi itu merupakan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Nah, di jenis PNBP berupa penyelenggaraan telekomunikasi ini, yaitu terdiri dari 2 jenis, yaitu biaya hak penyelenggaraan atau BHP telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal atau KPU telekomunikasi. Nah, sebenarnya pengertian dari BHP maupun KPU telekomunikasi itu sama. Jadi, itu tuh merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Untuk tarif dari BHP telekomunikasi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara kalau KPU telekomunikasi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Nah, jenis PNBP yang ke-8 ada izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi, jenis PNBP berupa izin penyelenggaraan penyiaran ini yaitu terdiri atas 5 jenis, yaitu lembaga penyiaran publik atau LPP, kemudian lembaga penyiaran publik lokal atau LPP lokal, kemudian lembaga penyiaran swasta LPS, lembaga penyiaran komunitas LPK, dan lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. Nah, masing-masing jenis dari lembaga penyiaran ini memiliki pengertian yang pertama,
Untuk lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, sifatnya itu independen, netral, tidak komersial, dan fungsinya itu memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian untuk lembaga penyiaran publik lokal, ini tuh merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang sifatnya juga independen, netral, tidak komersial, dan didirikan oleh daerah, dan fungsinya itu untuk memberikan layanan kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi. Kemudian lembaga penyiaran swasta itu merupakan lembaga penyiaran yang sifatnya komersial berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Untuk lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran komunitas itu adalah lembaga penyiaran radio ataupun lembaga penyiaran televisi yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, sifatnya itu independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Yang terakhir itu lembaga penyiaran berlangganan. Jadi lembaga penyiaran berlangganan ini sifatnya itu komersial, berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya itu menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Nah, jadi untuk masing-masing jenis dari izin penyelenggaraan penyiaran ini, yaitu dari lembaga penyiaran publik, kemudian lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas, itu memiliki jenis jasa penyiaran gitu. Nah, yang pertama itu ada jasa penyiaran radio, dan yang kedua itu ada jasa penyiaran televisi. Nah, jadi untuk jasa penyiaran radio ini ada di lembaga penyiaran publik, kemudian lembaga penyiaran publik lokal, LPS sampai LPK. Nah, jasa penyiaran radio ini untuk masing-masing lembaga penyiaran terdiri dari 3 zona. Yang pertama itu ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, dan juga memiliki tarif berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat untuk LPP sendiri di zona pertama, bagian izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip, tarifnya itu 4.350.000, itu untuk LPP. Sementara LPP lokal masih sama 4.350.000. LPS, lembaga penyiaran swasta, sebesar 8.700.000. Dan untuk lembaga penyiaran yang komunitas, untuk lembaga penyiaran yang komunitas ini dia tarifnya 217.500. Kemudian kita bisa lihat lagi izin tetap. Di sini masih LPP dan LPP lokal 2.750.000. Kemudian untuk yang LPS 5.500.000, LPK 137.500. Untuk perpanjangan izin tetap LPP dan LPP lokal sama 2.900.000, LPS 5.800.000, dan LPK 145.000. Kemudian kita masuk ke zona 2. Di zona 2 di sini izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip masih sama LPP dan LPP lokal. Untuk LPP dan LPP lokal ini kelihatannya sama sampai dengan zona 3, dan untuk LPS dan LPK kita masuk di izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip. Di sini dia untuk LPS 6.525.000, kemudian LPK 163.125. Nah, untuk izin tetap LPP lokal 2.062.500, untuk LPS 4.125.000, LPK 103.125.000. Nah, kemudian kalau di sini jasa penyiaran radio, kita lanjut ke jasa penyiaran televisi. Di jasa penyiaran televisi untuk lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran publik lokal, tarifnya bisa kita lihat masih sama keduanya dan terdiri dari zona 1, zona 2, dan juga zona 3.
Nah, zona 1 di sini untuk izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip LPP dan LPP lokal itu 43.500.000, kemudian LPS 87 juta, dan lembaga penyiaran komunitas 2.175.000. Kemudian untuk yang izin tetap 21 juta LPP dan LPP lokal, terus 42 juta untuk LPS dan 1.050.000 untuk LPK. Untuk perpanjangan izin tetap LPP dan LPP lokal 21.750.000, kemudian LPS 43.500.000 dan LPK 1.087.500. Untuk zona 2 dan zona 3, untuk zona 2 izin prinsip atau perpanjangan izin prinsipnya ini LPP dan LPP lokal 32.625.000, LPP kemudian LPS 65.250.000 dan LPK 1.631.250. Nah, kalau ini itu kan untuk dari lembaga penyiaran publik sampai dengan lembaga penyiaran komunitas. Lalu ada satu lagi lembaga penyiaran untuk lembaga penyiaran berlangganan. Jadi kalau untuk lembaga penyiaran berlangganan ini yaitu bukan terdiri dari jasa radio dan jasa televisi, melainkan ada jasa penyiaran televisi melalui kabel atau terestrial dan juga ada jasa penyiaran televisi melalui satelit. Nah, untuk jasa penyiaran televisi melalui kabel atau terestrial ini terdiri dari 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Kemudian masing-masing mempunyai tarif yang berbeda. Di sini bisa kita lihat izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip 87 juta, kemudian izin tetap 42 juta, dan perpanjangan izin tetap 43.500.000. Kemudian di zona 2 izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip itu dia 62.250.000, izin tetap 31.500.000, perpanjangan izin tetap 32.625.000. Untuk zona 3 izin prinsip atau perpanjangan izin prinsipnya 43.500.000, izin tetapnya 21 juta, dan perpanjangan izin tetapnya 21.750.000. Untuk jasa penyiaran televisi yang melalui satelit yaitu hanya terdiri dari izin prinsip atau perpanjangan izin prinsip sebesar 297.540.000 dan izin tetap 143.640.000 dan perpanjangan izin tetap 148.770.000. Nah, tarif-tarif yang telah disebutkan tadi ini bisa dilihat di PP. Jadi ada PP yang mengatur PP nomor 80 tahun 2015 yaitu tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. PNBP Kementerian Komunikasi dan Informasi. Poin ke-9 adalah pengelolaan nama domain Indonesia. Pengelolaan nama domain Indonesia ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari hak pengelolaan domain Indonesia. Perlu diketahui, pengertian dari domain. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat or IP address server komputer seperti web server atau email server di internet. Kemudian, registry nama domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik nama domain tingkat tinggi Indonesia. Kemudian, nama domain Indonesia adalah nama domain yang registrinya berada dan terdaftar di Indonesia. Kemudian, nama domain tingkat tinggi Indonesia. Nama domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia atau .id sesuai daftar kode negara dalam ISO 31661 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Number Authority or IANA. Kemudian, hak pengelolaan nama domain Indonesia, pendapatan yang berasal dari kegiatan pendaftaran dan atau
penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia. Kemudian objek dan tarif dari pengelolaan nama domain Indonesia adalah nama domain Indonesia itu sendiri. Kemudian besaran tarif hak pengelolaan nama domain Indonesia atas registri nama domain dipungut sebesar 5% dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia. Nah, pendapatan kotor registri domain itu terdiri dari apa aja? Yaitu terdiri dari pendapatan pendaftaran nama domain Indonesia, pendapatan perpanjangan nama domain Indonesia, pendapatan proses pengalihan nama domain Indonesia. Ini merupakan penjelasan dari tarif tadi. Pembayaran atas hak pengelolaan nama domain Indonesia wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Kemudian perhitungan pembayaran hak pengelolaan nama domain Indonesia oleh registri nama domain Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan dokumen pendukung lainnya yang sah dan dianggap perlu. Kemudian terkait dengan sanksi administrasi pengelolaan domain Indonesia. Dalam hal hak pengelolaan nama domain Indonesia yang dibayarkan berdasarkan pendapatan kotor yang tercantum dalam laporan keuangan belum selesai diaudit, kurang dari besaran yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, registri nama domain Indonesia wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud beserta dendanya. Jadi sanksi administrasi tadi kan berupa denda. Nah, dendanya itu sebesar 2% per bulan dari kekurangan pembayaran besaran hak pengelolaan nama domain Indonesia terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk paling lama 2 tahun. Kemudian PNBP yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Jadi objek PNBP dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini tergantung dari kegiatannya. Seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multimedia berupa pelatihan jangka pendek tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi, di mana biaya komunikasi, akomodasi, dan transportasi itu dibebankan kepada wajib bayar. Kemudian, tarif PNBP dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan itu tergantung dari kegiatan itu sendiri. Jadi, seperti tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat di Jakarta berupa pendidikan dan pelatihan Pranata Humas, pelayanan informasi publik, dan sistem pelayanan elektronik pemerintah tidak termasuk biaya transportasinya. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sekarang dapat dikenakan tarif Rp0. Jadi tergantung kegiatannya. Kemudian tarif ditentukan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Di sini misalnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta dengan tarif untuk aplikasi perkantoran dasar dan lanjutan 6 hari minimal 15 orang, diklat jaringan komputer dasar dan lanjutan 6 hari minimal 15 orang, diklat database dasar dan lanjutan 6 hari minimal 15 orang, diklat desain grafis dasar dan lanjutan 6 hari minimal 15 orang, diklat web design 6 hari minimal 15 orang. Masing-masing kegiatan tersebut per orangnya dikenakan tarif Rp2.850.000. Rp2.850.000. Kemudian di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Cikarang atau pelatihan jangka pendek. Misalnya, jadi di sini di Cikarang di Balai Diklat Cikarang ini tuh ada 3 kegiatan seperti pelatihan intensif, pelatihan reguler kelas pagi, dan pelatihan reguler kelas malam. Untuk pelatihan intensif, misalnya pelatihan jaringan komputer 6 hari minimal 12 orang, itu dikenakan tarif Rp1.150.000 per orangnya. Kemudian pelatihan reguler kelas pagi seperti desain komunikasi visual,
dan entrepreneur selama 900 jam minimal 30 orang, dan juga kelas software developer dan entrepreneur 900 jam minimal 30 orang itu dikenakan tarif 10 juta per orangnya. Kemudian pelatihan reguler kelas malam itu ada desainer, animator, dan entrepreneur 480 jam minimal 30 orang, dan kelas software developer entrepreneur 480 jam minimal 30 orang, per orangnya dikenakan tarif Rp5.500.000. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multimedia. Objek PNBP berupa pelayanan, tarif bersifat spesifik ditetapkan dengan nilai nominal uang. Rincian tarif. Rincian tarifnya, penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multimedia, pendidikan akademik dan atau vokasi, pendidikan strata 1, jenis penerimaannya, formulir pendaftaran mahasiswa baru, satuannya per formulir, tarifnya Rp150.000. Pendaftaran semester, satuannya per mahasiswa, tarifnya Rp150.000. Pengembangan akademik, satuannya per semester, tarifnya 9 juta. Sumbangan pembinaan pendidikan tetap program studi manajemen informasi dan komunikasi, satuannya per mahasiswa per semester, tarifnya Rp1.725.000. Sumbangan pembinaan pendidikan variabel, satuannya per SKS, tarifnya Rp100.000. Wisuda dan ijazah, satuannya per mahasiswa, tarifnya Rp500.000. Lalu rincian tarif berikutnya dapat dilihat di PPT. Yang ke-12 yaitu penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Objek PNBP berupa pengelolaan PNBP, tarif bersifat spesifik ditetapkan dengan nilai nominal uang. Rincian tarif dapat dilihat pada PPT. Untuk rincian tarif lebih lengkapnya, tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Objek PNBP yang dipungut oleh Kemenkominfo yang ke-13 adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah BHP ISR, yaitu biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin stasiun radio. Nah, perhitungan tarifnya dilakukan dengan formula seperti yang ada pada slide. Untuk data-data yang dibutuhkan dalam formula didapat dari lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 untuk HLDP dan HDDP, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk IB dan IP, dan dicantumkan dalam izin stasiun radio untuk B dan P. Berikut ini adalah beberapa contoh perhitungan untuk tarif BHP ISR. Sedangkan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara dengan masa laku izin kurang dari 1 tahun, untuk masa 1 bulan dikenakan tarif sebesar 1/3 dari BHP ISR untuk 1 tahun, sedangkan untuk masa 1-3 bulan tarif yang dikenakan adalah setengah dari BHP ISR untuk 1 tahun
Dan untuk masa lebih dari 3 bulan, tarif yang dikenakan disamakan dengan tarif BHP ISR 1 tahun. Sedangkan jenis yang kedua adalah BHP IPFR, yaitu biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio. Untuk jenis ini, perhitungan tarifnya dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah mekanisme seleksi. Nah, untuk mekanisme seleksi ini, tarifnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tarif biaya izin awal dan tarif biaya izin pita frekuensi radio tahunan. Yang keduanya ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Cara perhitungan tarif yang kedua adalah dengan formula, yang mana formulanya seperti yang terdapat pada slide. Sedangkan untuk perolehan datanya itu dengan penetapan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk N, K, C, dan B, dan dalam lampiran 2 Peraturan Pemerintah nomor 80 nomor tahun 2015 untuk I. Nah, untuk N dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan indeks harga konsumen. Untuk K, penetapan setiap tahunnya dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan. Sedangkan untuk C, setiap tahunnya ditetapkan besarannya menggunakan data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintah di bidang statistik. Nah, untuk N penyesuaian, rumusannya seperti yang ada pada slide. Berikut adalah contoh perhitungan BHP IPFR dan untuk BHP N penyesuaian. Adapun perubahan ISR menjadi IPFR, perhitungan tarifnya dilakukan berbeda untuk tahun 1 hingga tahun ke-5. Untuk tahun 1 hingga tahun ke-5, tarifnya dihitung dengan rumus seperti yang ada pada tabel. Sedangkan tahun ke-6 hingga tahun-tahun selanjutnya dilakukan dengan formula BHP IPFR. Nah, terakhir, biaya hak penggunaan izin pita frekuensi radio bagi penggunaan itu dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan pita frekuensi radio, penyelenggaraan, dan frekuensi radionya. Yaitu ada 3 jenis pita frekuensi radio, yaitu 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas BHP ISR dan BHP IPFR diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada materi yang kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.